Halo pagi semuanya. Pagi. Pagi. Ya, hari ini sebelum memulai pembelajaran, hari ini ada renungan pagi bersama Pak Jumadi ya. Gimana ya teman-teman ya? Selamat pagi anak-anak. Kita melaksanakan aktivitas kita dalam proses belajar mengajar. Kita akan mendasari dengan pagi sebagai bimbingan kita dalam kita menjalani hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak surga, pada saat kami akan belajar kebenaran firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami, mengerti, bahkan melaksanakan firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, renungan pagi kita. Kali ini saya akan mengambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Cukup panjang, tapi saya nggak akan membacakan semuanya. Saya akan baca di ayat 21 dan 22 saja. Apa Pak? Kita Matius 18 ayat 21 dan 22. Kondisi itu kucingnya Allah itu. Oke, kalau sulit menemukannya, dengarkan saja. Mungkin saya nunggu kalian cari sampai semuanya dapat ya. Dengarkan. Oke. Kita akan baca perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, ya, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya. Masalah mengampuni ini ada kalanya mudah dikatakan tetapi sulit untuk dilakukan. Kenapa? Ketika kita berhadapkan pada orang-orang atau teman-teman yang menjengkelkan sekali, seringkali kita untuk mengampuni. Ya, ampuni, dimaafkan sekali, 2 kali, terus bikin kesalahan lagi, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Seringkali kita sulit juga untuk melakukan hal-hal semacam ini. Ya. Makanya Petrus ini bertanya kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Ya. Pada saat itu Petrus sebagai seorang murid dari Yesus, ya, dia bertanya kepada gurunya, ya, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku, ya, sampai 7 kali, ya. Petrus ini adalah seorang yang lumayan temperamental, ya. Untuk dapat mengampuni ya. Apalagi harus sampai berkali-kali. Mungkin bagi Petrus seandainya dia mampu mengampuni sampai 7 kali, itu adalah satu yang sangat hebat sekali. Ya, hebat. Kenapa? Dalam beberapa kesempatan Petrus ini sebenarnya menunjukkan temperamennya. Ya. Nah, ketika Yesus mau ditangkap
oleh para prajurit. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia menghunuskan pedangnya dan siap berperang. Ya. Sehingga salah satu dari prajurit itu diparang sama Petrus. Ya, sehingga kena telinganya putus. Ya. Itu gambaran tentang Petrus. Sehingga bagi dia, masalah mengampuni itu adalah sesuatu yang sangat sulit sekali. Seandainya dia harus mengampuni, ya itu ada batasnya. Kali dia bikin salah, oke lah. Ya. 2 kali, oke lah, dimaklumi. Sampai 3 kali, tunggu dulu. Ya. Makanya ketika Yesus menjawabnya itu sangat di luar batas. Ya. Yesus katakan sampai berapa kali tadi? Sampai 70 kali. 7 kali. Ya. Secara matematis, 70 kali 7 berapa? 490 ya. Yang pintar matematika. Tapi ya sebenarnya bukan sampai 490 kali. Walaupun itu sudah sangat banyak sekali. Ya. Tapi menurut tradisi pada saat itu, ya 70 kali 7 kali itu artinya selamanya. Selamanya. Ya. Kenapa tuh Yesus mengajarkan seperti itu? Makanya kalian nanti silakan baca di rumah ya. Ayat ke-23 sampai ke-35 itu menjelaskan ya. Nanti silakan dibaca. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Ya. Itu bukan hutang yang sedikit, sudah pada sangat banyak sekali. Kenapa? Ya. 1 talenta saja pada zaman dulu ya, itu sama dengan 6.000 dinar. Ya. 1 talenta ya, sama dengan 6.000 dinar. Ya. Padahal gaji buruh pada saat itu ya, gaji buruh terus sekarang ya, atau kalau sekarang bahasa sekarang UMK ya, UMK-nya pada zaman dulu kerja 1 hari itu harian ya, itu dibayar 1 dinar. 1 hari 1 dinar. Bisa dibayangkan itu mendapatkan 1 talenta saja dia harus bekerja selama 6.000 hari. Ya, nanti ada yang kelas atas ini ya. Nanti silakan hitung sendiri. 6.000 hari itu sama dengan berapa tahun? Ya. Mungkin sekitar 15 atau 16 tahun untuk mendapatkan 1 talenta saja. Nah, dia berhutang berapa? Berhutang 10.000 talenta. Artinya apa? Dia secara manusiawi nggak akan mampu melunasi hutang-hutangnya. Kenapa? Karena untuk melunasi hutangnya dia harus bekerja ratusan ribu tahun. Ya, perlu diperhatikan. Ratusan ribu tahun. Kenapa? Karena untuk mendapatkan 1 talenta saja dia harus bekerja 15 atau 16 tahun. 1 talenta, dia punya utang 10.000 talenta. Ya. Jadi kalau dihitung secara matematis, dia tidak akan mampu untuk melunasi hutang-hutangnya. Tidak akan mampu. Ya. Bahkan kalau dia harus dijual sebagai budak pun, ya pada saat itu masih ada
penjualan budak ya, jadi orang yang miskin ya itu ya bisa dijual menjadi budak ya, bangkrut bisa dijual sebagai budak nasi hutang-hutangnya ya. Itu pun nggak akan sanggup untuk melunaskan hutang-hutangnya. Walaupun ya dalam percakapan ini sang hamba ini percaya diri. Kabar Tuanku, saya akan melunaskan hutang-hutangnya. Akhir aja, wah, enggak mungkin lah kamu itu bohong aja, membual saja. Kenapa? Enggak mungkin untuk mendapatkan 10.000 talenta itu. Ya. Ibaratnya sekarang nih, orang karyawan di perusahaan, ya dengan UMK, dia harus berhutang sekian triliun gitu. Sampai kapan dia harus melunasi hutang, mampu melunasi hutang-hutangnya? Tidak akan mampu. Dan sang raja ini tahu persis bahwa hambanya ini tidak akan mampu melunasi hutang-hutangnya. Ya. Tidak akan mampu melunasi hutang-hutangnya. Makanya pada akhirnya banyak ya, dengan kebesaran hati dia pada akhirnya membebaskan hutang-hutangnya. Senang enggak? Senang enggak? Saya yakin sangat-sangat senang sekali. Hutangnya yang tidak terbayarkan itu dibebaskan gitu. Tidak kamu bebas hutang-hutang. Ya. Bebaskanlah hutangnya yang 10.000 talenta. Tapi yang terjadi setelah dia dibebaskan dan hutang-hutangnya yang sangat besar itu. Ke rumah di tengah perjalanan dia bertemu dengan temannya. Dan temannya ini punya hutang ke dia, ke hamba yang barusan dibebaskan hutangnya yang 10.000 talenta ini, temannya itu punya hutang 100 dinar. Ya. 100 dinar dibandingkan dengan 10.000 talenta itu tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Karena apa? Tadi sudah saya katakan, ya 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Dia hanya menghutangi temannya itu 100 dinar. Jadi sebenarnya sangat kecil sekali hutangnya dibandingkan dengan hutangnya yang barusan dibebaskan. Lalu apa yang dilakukan oleh hamba yang barusan dibebaskan hutangnya? Dia mencekik kawannya dan katakan, bayar hutangmu sekarang. Ya, bayar hutangmu sekarang. Kalau enggak, kamu akan masukkan ke dalam penjara. Akhirnya temannya nih mungkin enggak bawa uang atau belum sempat punya uang, ya enggak bisa bayar saat itu. Dan pada akhirnya dimasukkanlah ke dalam penjara. Nah, dari itulah banyak orang yang menjadi saksi akan kekejaman dari hamba yang barusan dibebaskan hutangnya. Kalau hutangnya yang sangat besar sekali sudah dibebaskan, kenapa dia nggak mau membebaskan hutang-hutangnya? Yang jadi pertanyaan, sehingga hamba yang barusan dibebaskan hutang-hutangnya ini disebut sebagai hamba yang jahat sekali. Ya. Hamba yang jahat. Kenapa? Dia sudah dibebaskan hutangnya, tapi tidak bisa membebaskan hutang-hutang. Karena dari sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ya. Kita ini, ya, juga punya banyak sekali dosa-dosa. Ini berhubungan dengan pengampunan. Kita banyak sekali dosa-dosanya. Ya. Tandanya kita sehari saja, dosa itu kan berhubungan dengan perkataan, perbuatan, maupun pemikiran yang jahat itu adalah dosa. Tandanya kita dalam satu hari saja melakukan 3 dosa. Itu sudah sangat baik sekali kan. Ya. Sangat baik ya. Tapi perhatikan anak-anak. Sehari 3 dosa. Seminggu berapa? Sebulan berapa? Ya. Sebulan 90. Ya, 90 juta. 3 kali sehari ya kayak makan ya, melakukan dosa ya. Sebulan 90. Setahun sekitar 1.000 sekian, anggap saja 1.000.
Sudah banyak sekali, apalagi kayak Pak Jumadi ini sudah tua sekali, sudah setengah abad lebih. Tentunya dosanya juga jauh lebih banyak daripada kalian yang masih muda-muda ini. Ya. Nah, dosa yang sangat besar itu sudah diampuni oleh Tuhan. Melalui pertobatan kita, permohonan ampun kita, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi dengan dosa kita yang sangat besar itu, apakah kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain? Yang hanya satu dua, hanya beberapa saja. Dibandingkan dengan dosa kita yang sudah diampuni oleh Tuhan. Makanya pagi ini kita belajar bagaimana kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Makanya di dalam doa Bapa kami, saya yakin sudah hafal semuanya kan? Ya, hafal. Salah satu doa di situ dikatakan, ya, ada satu bagian, dan ampunilah kesalahan kami seperti apa? Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, dalam doa apa kami yang tiap hari kalian hafalkan. Mungkin kalian tidak memperhatikan. Yang dipikirkan, ya, makanan. Berikanlah kami makanan hari ini yang cukupnya. Kan ada lanjutannya. Itu hubungan kebutuhan jasmania kita. Kebutuhan rohaniah kita adalah kita memerlukan pengampunan. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Makanya di dalam doa Bapa kami itu luar biasa sekali. Ada kebutuhan jasmania dan rohania. Tetapi ya, yang perlu kalian ingat, ketika kita meminta pengampunan dari Tuhan, juga sangat tergantung bagaimana kita dapat mengampuni kesalahan orang. Ya. Makanya di dalam setelah doa Bapa kami, ya di ayat yang 9 sampai 13 di pasal 6 ya, Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 ada Bapa kami. Di ayat 14 dan 15 dikatakan, sebab jikalau seseorang mau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu juga. Tetapi jika kita tidak mengampuni kesalahan orang, kita juga tidak akan diampuni. Makanya pengampunan yang diberikan oleh Tuhan itu bukan juga tergantung bagaimana kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Artinya apa? Ketika kita masih menyimpan dendam dengan orang lain, ya, pengampunan itu belum terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan belum mengampuni kesalahan kita. Ya. Punya dendam, terus marah kepada orang lain, dan tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa yang di surga belum mengampuni. Makanya anak-anakku sekalian, ya, melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini, kita belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Sehingga pada saat kita dengan tulus ikhlas, ya, mengampuni kesalahan orang lain, yakinlah sukacita, damai sejahtera, dan juga kerukunan ada dalam, sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita doa yang baik. Buka tangan, tutup mata. Berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Ya, harus sopan, harus dengan sikap yang baik. Kalau kita bicara dengan guru aja harus sopan, apalagi kepada Tuhan. Ya, paham ya? Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kebenaran firman-Mu hamba-Mu sampaikan bila melalui kebenaran firman
Ini Tuhan mengoreksi hidup kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, kehadiran kami menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kami. Ajarkan kami untuk dapat mengampuni orang lain. Ajarkan kami untuk dapat memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga kami tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan panas hati, sehingga sukacita damai sejahtera ada dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan haleluya. Amin. Oke anak-anakku sekalian, silakan live ya. Karena pembelajaran pada hari ini, atau Bu Umi mau Terima kasih, Pak. pengumuman. Selamat pagi Bu Umi. Mau memberikan pengumuman kepada anak-anak Bu Umi? Enggak, Pak Jum, cuma untuk kelas 3 aja. Setelah ini live ya anak-anak ya. Oh, Nanti iya. kita ketemu di jadwal yang sudah ditentukan ya. Lihat di grup. Ya. Oke. Habis itu kita live ya. Ya. Oke, silakan live anak-anak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Nih.